Pasca bencana tanah longsor di Jalan Ken Dedes, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025, yang menelan 8 korban, 3 selamat dan 5 meninggal dunia, Desa Adat Poh Gading bakal menggelar upacara Guru Piduka. Upacara ini dilangsungkan bersamaan dengan piodalan di Pura dalam Penataran Batan Dulang, pada Rahinau Raspati Umanis Wukuk Lawu atau hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025. Bendesa Adat Poh Gading Wayan Mirta saat ditemui di kediamannya pada hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025 mengatakan senderan yang dibarengi tanah longsor yang menimpa penghuni kos-kosan, tak lepas dari faktor alam yakni musim hujan, dan posisi rumah kos di bawah tebing. Senderan dan tanah longsor ini menimpa penghuni kos-kosan. Ada 5 korban jiwa dan 3 selamat. Terkait musibah ini, Desa Adat Poh Gading, sesuai Trihita Karana yakni Parahyangan, Palemahan dan Pawongan, mengingat tempat kejadiannya berada di Wewidangan atau wilayah Desa Adat Poh Gading. Sesuai uger-uger atau awik-awik, tentunya para korban dapat menimbulkan dampak secara niskala atau cuntaka. Mirta menambahkan setelah berkoordinasi dengan pemilik tanah melalui Kelian Banjar, sesuai awik-awik disebutkan bahwa ada kewajiban bagi pemilik tanah atau pemilik rumah kos untuk mengembalikan status pekarangan menjadi ayu atau normal. Jadi, ada kewajiban pemilik tanah dan bangunan untuk mengadakan ritual keagamaan yaitu Macaru Pemahayu Karang, dilanjutkan dengan bentuk caru lain seperti Macaru Jigra Maya dan Ersigana. Mengingat ada korban jiwa, maka kami menyarankan ada upacara ngulapin roh-roh korban bencana agar dikembalikan ke tempat yang semestinya. Roh itu diharap tenang di alam sana karena semua korban beragama Islam, sehingga prosesinya tidak sama dengan agama Hindu. Atas kejadian ini, pihaknya mengucapkan terima kasih atas atensi dan peran serta masyarakat, terutama dalam hal ini aparat pemerintah, Polri, TNI, Basarnas, Tagana, dan pihak terkait lainnya. Untuk evakuasi korban selamat, pihaknya membantu di Wantilan Serbaguna Poh Gading sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Wantilan tersebut berada di luar kesucian pura. Musibah bencana senderan atau tanah yang longsor, kemudian menimpa beberapa warga penghuni kos. Kejadiannya kemarin, yaitu tanggal 20 Januari tahun 2025, dapat saya sampaikan musibah terjadi ya, mungkin satu karena alam di musim hujan, yang kedua karena posisi rumah kos juga ada di bawah di sebelah senderan yang sedang dibangun. Kemudian kebetulan memang ada pengerjaan di atas rumah tersebut, kebetulan posisi tanah agak tinggi, ada penataan lahan. Nah, jadi saya belum berani membuat kesimpulan penyebabnya. Yang jelas terjadi tanah atau senderan longsor menimpa warga dan menimbulkan korban jiwa 5 orang yang meninggal dunia, kemudian 3 orang yang selamat. Kemudian secara adat, kami di Desa Adat Poh Gading tentunya berbicara Trihita Karana, Priangan, Pawongan, dan Pelemahan, yang mana TKP masih berada di Wewidangan Desa Adat Poh Gading. Tentunya masih Pelemahan Desa Adat Poh Gading. Jadi sesuai dengan ugar-ugar atau awik-awik kita, untuk para korban bencana tentunya pasti akan menimbulkan dampak secara niskala. Ya, katakanlah bahasanya kecuntake ke desa punika. Nah, kemudian apa tindak lanjut setelah itu? Jadi setelah berkoordinasi dengan pemilik tanah melalui Bapak Kelian Banjarnya, jadi dalam ugar-ugar Desa Adat Poh Gading, dalam awik-awik di situ disebutkan bahwa ada kewajiban daripada pemilik tanah atau pemilik rumah kos tersebut untuk mengembalikan status pekarangan tersebut agar kembali menjadi ayu atau normal. Nah,
Jadi melalui proses apa? Di sini disebutkan ada kewajiban pemilik tanah dan pemilik bangunan tersebut untuk melakukan sebuah ritual keagamaan. Pertama adalah mecaru pemahayu karang, kemudian dilanjutkan dengan bentuk caru yang lain yang diperlukan seperti caru jigromayo dan meresigano mungkin. Kemudian ditambah dengan karena ada korban bencana yang meninggal dunia. Nah, di sini saya atau kami disarankan untuk ngulapin roh-roh atau daripada korban bencana tersebut agar bisa kita kembalikan, kita bawa ke tempat sehingga roh tersebut menjadi tenang. Karena dalam agama Hindu ketika terjadi korban bencana atau mati salah pati seperti ini, tentunya secara niskala roh daripada kelima korban bencana tersebut pastinya masih ada di tempat tersebut. Nah, ini akan mungkin secara psikologis menimbulkan ketidaknyamanan dari warga kita dan berdampak pada pelemahan desa adat Pegading yang kecuntakan tersebut. Nah, jadi setelah diulapin, bantuan pengulapan tersebut kemudian dalam bentuk samurip, roh ditarik, kemudian kita akan bawa atau kita lebur ke segara atau ke pantai. Karena berhubung korban ini adalah semuanya beragama Islam, jadi tentunya prosesinya tidak sama dengan umat beragama. Nah, untuk yang lebih lanjut, yang kira atas kejadian ini saya pribadi selaku Desa Adat Pegading banyak mengucapkan terima kasih. Eka Risnawan melaporkan untuk Denpos Channel.